have a dream, going to some place that's new, seeing things I haven't seen, wearing a suit that is cool. Let's make it happen, we are all ready to go. Please prepare yourself for joining us this time. So custom agent, let's go outer space. Custom agent, are you ready? Let's go! I'm gonna build a spaceship. I need it for my day trip. It's gonna be great. It's gonna be fun. 5, 4, 3, 2, 1. Hai adik-adik, kembali lagi di Eagle Kids. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di bulan. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami sudah mencapai di bulan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dan tuntun kami di bulan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan juga sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang gimana kalau kita main terlebih dahulu? Boleh? Boleh. Main apa tapi? Kita akan main gunting batu kertas. Siapa yang tahu cara mainnya? Aku tahu. Aku juga tahu kalau itu. Nah, tapi yang kalian tahu mungkin cara main yang lama. Hari ini kita akan main cara gunting batu kertas yang baru, pakai gerakan. Wah, Jadi seru. kalau kita mau keluarin batu, kita bergaya seperti ini. Gini ya, betul ya? Yes, seperti ini. Wah. Kalau gunting seperti ini. Nah, Wah. sekarang kalau kertas seperti ini. Oke. Coba ya. Boleh. Gunting batu seperti ini. Oke. Kertas. Kertas. Coba sekali lagi. Gunting batu kertas. Nah, udah tahu cara mainnya kan? Udah Oke. tahu. Wah, ternyata seru juga ya. Jadi kita memainkannya dengan seluruh anggota tubuh kita. Betul. Wah, teman-teman di rumah, ayo ikut main yuk. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Rock, paper, scissors, shoot. Wah, Ya, Oatmeal beda-beda. berarti kalah. Loh, kok aku yang kalah? Beda-beda dong. Gak bisa. Gak ada yang kalah, kita gak ada yang menang. coba lagi ya. Oke. Boleh. Rock, paper, scissors, shoot. Wah, Wah, kamu ini yang baru kalah. ya kan kelihatan siapa yang Aduh. kalah. Coba Oke, lagi. lagi. Coba lagi. Rock, paper, scissors, shoot. Wah, Dia kalah lagi. iya Riki kalah Aduh, lagi. kalian janjian ini pasti. Enggak. Kita nggak pernah janjian, kita fair. Oke, Coba lagi ya. Coba lagi ya, Sama-sama coba lagi ya. bareng-bareng Sekali lagi. rock, paper, scissors, shoot. Kenapa Ricky kalah terus? Gak tahu Riki, kamu waktu dulu gak suka main ini ya? Coba Nggak sekarang tahu kita dah. main bersama dengan teman-teman semuanya. Boleh. Oke ya, boleh. kita coba ya. Rock, paper, scissors, shoot. Yeay! Yeay. Coba Kalau- teman-teman di rumah apa ya? Kalau kalian jawabnya batu, berarti kalian menang. Menang. Tapi kalau kalian jawabnya kertas, gak apa-apa ya, lain kali kita main lagi. Wah, kalian hebat-hebat juga semuanya di rumah. Yes. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ngapain nih? Kayaknya kita waktunya memuji dan menyembah Tuhan. Oh baik, kalau begitu ayo sama-sama kita muji dan menyembah Tuhan. Tunggu. Ada suara apa ini ya? Hah? Suara apa? Mungkin nggak apa-apa lah, pesawat kita Kayaknya mungkin. Nggak kamu apa-apa, salah apa. denger deh, aku nggak denger Iya. apa-apa kok.
Tapi aku dengernya dari situ. Masa? Aku juga denger kok. Enggak lah, jangan aku Enggak, aku nggak dengar apa-apa kok. Udahlah, gimana kok? Sekarang aja kita memuji Tuhan. Let's go. Let's go. Ikuti gerakan kakak ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo gerakan kakimu seperti ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay! Kids, let's stand together. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I'm gonna swim tonight. 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 Because of Jesus. I'm gonna swim tonight. 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 Because of Jesus.
Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I wanna dance tonight. 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 Because of Jesus, I'm gonna dance tonight. I wanna dance tonight. I'm gonna dance tonight. I'm gonna dance tonight. I wanna dance I tonight. wanna dance tonight. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. I wanna jump tonight. I'm gonna 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 jump tonight. Because of Jesus, I'm gonna jump tonight. 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 Because of Jesus. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. I'm gonna jump tonight. Because of Jesus. Hallelujah. Yeay! Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Loh, Ricky, kamu kenapa? Iya nih, nggak tahu. Nafasku sesak. Atau mungkin aku kecapean kali ya. Kecapean? Kalau kecapean, harusnya kamu nggak bakal kayak gini. Jangan-jangan itu dari tabung oksigenmu. Tadi kan aku juga denger suaranya dari sana. Hah? Coba Oh, Colin iya. kamu cek. Masa sih? Wah, ternyata benar. Tabung oksigenmu ada yang lubang, ada yang bocor, dan isinya semakin berkurang. Nah, Yuk kita segera kembali ke spaceship. ya, ayo segera kembali. Sayang sekali ya. Padahal kita sudah sangat dekat dengan tujuan kita. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan kembali lagi setelah mengganti tabung oksigenmu. Tapi apa cukup ya oksigenku sampai kita kembali ke spaceship? Gak usah khawatir Ricky, pasti cukup. Ayo kita segera kembali. Tuhan, tolong Tuhan supaya kami bisa sampai selamat Tuhan di spaceship. Ayo, ayo. Kids at home, let us worship God together. Let's sing this song. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Let's sing it one more time. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Sing, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you.
Say Jesus, Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need. Is you. My heart is full, my heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full, my heart is full, my heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you, Lord. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa dengan kalian hari ini. Sebelum kita mengenal firman Tuhan, kakak ajak kita semua berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami mengerti, melakukan Tuhan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian hari ini? How was your feeling? Apakah kalian sedang merasa excited, senang? Wah, mungkin ada beberapa kalian merasa senang kak, happy kak, karena mendapat nilai bagus waktu ulangan atau mendapat hadiah, ya kan? Atau sebaliknya, mungkin kalian tidak merasa senang hari ini, tapi kalian merasa marah, kalian merasa jengkel sama teman kalian, atau merasa jengkel marah sama saudara kalian, atau tidak, kalian tidak sedang merasa marah atau tidak merasa senang, tapi kalian merasa sedih. Mungkin kalian merasa sedih karena kalian sedang membutuhkan bantuan, kalian dalam masalah, tapi kalian tidak mendapat bantuan dari orang lain, dari papa mama. Mungkin papa mama sedang sibuk, saudara-saudara juga sedang sibuk. Terus kalian merasa sedih karena tidak ada yang menolong. Nah, kita tidak boleh sedih karena mungkin papa mama, saudara-saudara kita mereka sibuk, tapi ada satu pribadi yang selalu siap menolong kita. Namanya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang menolong kita senantiasa. Katakan sama-sama kakak dan ikuti gerakannya kakak. God helps me. Sekali lagi ya, God helps me. Ya, kakak ajak kita sama-sama untuk buka Alkitab kita. Ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ayat tadi bilang, kalau Tuhan adalah penolong kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dalam masalah, kita harus selalu ingat kalau kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Jadi saat kita dalam masalah ini, kita harus selalu ingat hal ini. Kalau Tuhan itu tetap ada. Kalau mungkin papa mama, saudara kita sedang sibuk, mereka tidak ada di sekitar kita, tapi Tuhan tetap ada. Dan Tuhan tidak pernah sibuk untuk menolong
kita. Sama seperti yang ada di cerita Alkitab berikut ini, kita mau lihat sama-sama kalau oh iya ya, Tuhan itu memang tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong orang lain. Kita mau saksikan sama-sama cerita Alkitabnya berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sedang sakit dan hampir mati. Ketika ia tahu Tuhan sedang berada di daerahnya, ia datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan, karena ia tahu Tuhan pasti dapat menolongnya. Setelah ia bertemu Tuhan, ia tersungkur dan berkata kepada Tuhan, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu Yesus dengan orang banyak yang ada di sana bergegas untuk datang ke rumah Yairus, dan orang banyak mengikutinya. Di perjalanan menuju ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, sudah 12 tahun. Ia datang dan menjamah jubah Yesus. Ia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan seketika itu juga, ia menjadi sembuh dari sakitnya. Ketika sampai di rumah Yairus, banyak orang yang ada di sana sedang menangis karena mereka mengira bahwa anaknya sudah meninggal. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pergi dan mengajak bapak Yairus, ibu Yairus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Semua orang sangat takjub. Lalu Tuhan berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, dan ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, seperti yang kalian lihat tadi di cerita Alkitab, kalau Yairus itu datang kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Ya, mungkin pada saat itu Yairus merasa sudah tidak ada harapan. Dia bingung harus minta tolong kepada siapa, karena tidak ada orang yang sanggup menyelamatkan anaknya. Nah, pada saat itu Yairus cuma tahu ada satu pribadi yang bisa menolong anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dan benar, pengharapannya tidak mengecewakan karena Tuhan Yesus menolong anak Yairus. Meskipun orang-orang mungkin berkata anak Yairus sudah mati, tapi Tuhan sanggup menolong. Sama dengan hidupnya kita, meskipun mungkin kita merasa di sekeliling kita tidak ada orang yang bisa menolong kita, tapi Tuhan Yesus itu selalu ada loh untuk menolong kita. Demikian juga dengan perempuan yang sakit pendarahan tadi. Bayangkan dia sakit selama 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Dan harapannya cuma pada Tuhan Yesus. Karena bayangkan 12 tahun merasa sakit, tidak bisa melakukan apapun, ya kan? Tapi dia hanya bisa mengandalkan satu pengharapan yang pasti. Wanita ini tahu kalau hanya Tuhan Yesus yang bisa menolongnya. Karena itu perempuan ini berusaha dia menghampiri Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan, kalau kalian lihat tadi Tuhan Yesus dalam perjalanan itu sedang menuju ke rumahnya Yairus. Tapi ketika perempuan ini minta tolong, Tuhan Yesus tidak berkata, "Maaf, aku sibuk, aku harus menolong orang, ini lebih penting daripada urusanmu." Tidak seperti itu kan? Tidak seperti itu kan? Tuhan Yesus masih menolong perempuan yang sakit pendarahan ini meskipun dia ada di tengah perjalanan untuk menolong anak Yairus. Wow, ini menunjukkan kalau Tuhan itu tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengar doa kita, untuk menolong kita. Karena itu, kalau kita
tahu hari ini kita punya Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu mau menolong kita, tidak pernah sibuk menolong kita, betapa kita bersyukur, ya kan? Kita bersyukur punya Tuhan seperti itu, dan karena itu kita hari-hari ini harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Minta pertolongan sama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong kita. Mungkin papa mama sibuk di kantor, kakak kita juga sibuk, guru kita mungkin tidak bisa menolong, karena mereka manusia. Kita manusia punya keterbatasan. Misalkan kamu di rumah sendirian, tidak ada orang, terus kamu merasa sakit, jangan papa mama di kantor, mereka tidak bisa pulang. Ya kan, papa mama bukan superhero yang bisa lari kencang pulang ke rumah untuk tolong kita. Tapi kita bisa minta tolong pada Tuhan Yesus. Bagaimana sih Kak cara minta tolong pada Tuhan? Yang pertama adalah dengan berdoa. Sudah Kak, sudah berdoa? Ya, mungkin ketika kita sudah berdoa, kita belum melihat jawabannya dari Tuhan. Tapi tetaplah berdoa dan tetap percaya. Tuhan kadang tidak langsung menjawab doanya kita. Tuhan mau kita untuk menunggu, tapi percayalah, kita tidak boleh berhenti berdoa. Misalkan kakak punya pengalaman nih, neneknya kakak sakit, mungkin ada juga anggota keluarga kalian yang sakit. Kalian tergerak untuk mendoakan. Sama, kakak waktu itu juga, nenek kakak itu mengalami sakit gatal-gatal. Kak, gatal-gatal aja lebih biasa Kak. Bukan seperti itu, gatal-gatal yang nenek kakak alami itu sudah belasan tahun tidak sembuh-sembuh. Pergi ke dokter A, diberi obat, tidak sembuh, ke dokter B, tidak sembuh. Dan neneknya kakak itu mengalami hal ini sungguh menderita karena gatalnya itu sangat menyiksa ketika malam. Lalu kakak putuskan untuk kakak berdoa, mendoakan neneknya kakak. Apa yang terjadi? Kakak mulai berdoa dan belum sembuh. Ya loh, apakah kakak menyerah setelah itu? Nggak sembuh. Ya udah, stop berdoa. Tidak seperti itu. Tapi yang kakak lakukan adalah kakak doa lagi. Belum sembuh juga, kakak doa lagi. Sampai satu ketika kakak sempat berkunjung ke rumah nenek, kakak doakan langsung neneknya kakak. Terus apa yang terjadi? Besoknya neneknya kakak telepon kakak dan bilang kalau sakitnya sudah sembuh. Wow, lihat, mungkin kita tidak bisa mendapat jawaban doa langsung waktu itu, tapi pertolongan Tuhan itu ada untuk orang-orang yang mau tetap berdoa dan tetap percaya. Kakak percaya kalian juga. Mungkin kalian sedang mau berdoa untuk anggota keluarga kalian yang sakit. Jangan menyerah, jangan berputus asa untuk terus berdoa, terus berharap sama Tuhan. Ya, kakak percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong dan mendengar setiap doa kita. Yang kedua adalah Tuhan itu menghargai setiap perjuangan kita, setiap usaha yang kalian lakukan. Seperti kakak bilang tadi, Tuhan mau menjawab doa kita, asal kita mau terus berdoa. Tapi tidak cukup hanya berdoa. Misalkan kalian kurang pandai dalam matematika, terus kalian ikuti saran kakak tadi, oke Kak, aku akan berdoa setelah ini, Tuhan buat nilai matematikaku 100. Tapi kalian tidak melakukan apapun, kalian do nothing. Bisa tidak dapat 100? Pasti tidak bisa. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan suatu usaha, do action. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi. Mungkin dia sudah dengar tentang Tuhan Yesus. Terkenal Tuhan Yesus di mana-mana karena Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Perempuan ini mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi apakah berarti perempuan ini hanya diam di rumah? Tuhan, aku percaya, terus tidak melakukan apapun? Tidak loh. Yang perempuan ini lakukan, biarpun dia sakit, dia keluar dari rumahnya, lalu dia berjalan. Mungkin kakak bayangkan, dia menahan rasa sakitnya, berjalan tertati-tati menuju kerumunan banyak orang, hanya untuk mencari Tuhan Yesus. Tapi kita bisa lihat dari cerita itu, kalau perempuan ini berani melakukan action, melakukan sesuatu, dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus dan Tuhan sembuhkan dia. Demikian juga dengan kita. Tidak boleh kita pasif saja hanya
berdoa, setelah itu ya percaya tapi do nothing. Ayo misalkan kalau kalian misalkan kurang pandai dalam satu mata pelajaran, kakak dorong untuk setiap kita terus berusaha dan tidak menyerah. Misalkan gagal satu kali, belum mendapat nilai yang baik misalkan, atau kalian gagal melakukan sesuatu, jangan menyerah. Coba lagi, berdoa, berusaha seperti itu. Karena Tuhan menghargai setiap usaha yang kita lakukan. Amin. Katakan sama-sama kakak sekali lagi, God helps me. Ya. Jadi adik-adik, kakak cuma mau ingatkan kalau setiap kita ketika kita mengalami masalah, mengalami cobaan, kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang selalu ada untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah sibuk untuk menolong kita. Papa mama mungkin boleh sibuk, tapi kita punya Tuhan yang selalu setia untuk menolong kita. Tapi ingat, terus berdoa, terus berharap pada Tuhan, dan jangan menyerah. Terus berusaha melakukan bagian kita yang terbaik. Mari kita menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Mari kakak ajak kita semua untuk boleh menyembah Tuhan sama-sama. Kita mau datang sama Tuhan, mau mengatakan kalau biar hidup kita ini di tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong dalam hidupnya kita. Di tak pernah ditinggalkan. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Tuhan, ajari kami untuk kami mau mengandalkan Tuhan. Mungkin kami mengalami hal-hal masalah-masalah dalam kehidupan kami, tapi ajar kami ya Tuhan untuk kami selalu mau mengandalkan Engkau, karena Engkau Tuhan Allah penolong kami yang selalu mendengarkan setiap doa kami, yang akan selalu setia menolong kami. Mungkin orang lain tidak bisa menolong kami, tapi Tuhanlah penolong kami yang setia. Bantu kami Tuhan, untuk kami tidak gampang menyerah menghadapi persoalan kami. Ajar kami juga tidak menyerah untuk terus berdoa, berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jumpa lagi di Activity Time, dan untuk activity hari ini kita akan sama-sama membuat handphone case seperti ini ya. Lalu seperti biasa, siapkan dulu peralatannya. Untuk membuatnya kita memerlukan ini dia. Oke, kalau sudah, siapkan kertas buffalo-nya atau kertas bisi. Lalu kita akan gambar pattern-nya. Oke, ikutin ya pattern-nya. Caranya adalah gambar persegi panjang ukuran 8 cm kali 16 cm. 8 cm kali 16 cm. Oke, seperti ini ya. Lalu beri jarak kira-kira 1 cm, gambar lagi yang sama, yaitu 8 kali 16 cm. Jadi pastikan sama ya, gunakan penggaris, diukur yang benar. Oke, kita gambar 8 kali 16 cm. Oke, kalau sudah, tadi kan ada
jeda ya di tengah, kita akan garis seperti ini. Ya, beri jarak kira-kira 1,5 cm atau 2 cm. Nih. Oke. Lalu kita beralih ke sisi kanan. Gambar juga 2 cm. Oke, 2 cm. Beri jarak ya. Jangan semua ya. Lalu tarik garis. Persegi panjang seperti ini. Oke. Lalu kita beralih ke bagian bawah. Ya. Kita bagian bawah 2 cm. 2 cm. Ingat diberi jarak kira-kira 1 cm atau 1,5 cm juga boleh. Oke, kalau sudah seperti ini sudah jadi ya patternnya. Kalian gunting sesuai dengan pola garis-garisnya. Oke, dan sampai jadi seperti ini. Nih ya, sudah berpola kan? Nah, berikutnya kita akan lipat-lipat sesuai dengan garis-garis yang ada. Nih, ya tadi sudah dilipat-lipat sini. Dilipat. Oke. Dan kita akan tempelkan. Ya, jadi di sisi yang paling kanan dan paling bawah ini kalian beri lem atau double tip, lalu kita akan rekatkan seperti ini ya. Dan jadilah ini. Oke. Nih, sudah ya, sudah rekat semuanya. Lalu kita akan berlanjut ke membuat layarnya. Layar ini. Nih, ya. Siapkan dulu kertas berwarnanya ukuran 7 x 14 cm. Oke. Lalu kalau sudah, kalian bisa gambar, adik-adik bisa gambar nih layar yang seperti ini yang mudah aja. Jam, lalu big message-nya atau title-nya di sini, God helps me ya. Atau kalian juga bisa membuat dengan pola ini angka-angka, numbers. Oke, ya. Kalau sudah di sini kakak akan menggunakan yang numbers. Lalu kalau sudah kita akan tempelkan ke yang kotak yang sudah kita buat. Yap, ini kita tempelkan. Oke, sudah jadi deh showcase-nya. Oke, handphone case-nya ya. Oke, lalu kita akan bisa masukkan handphonenya ke dalam sini. Oke, see you and happy Sunday. Wah, Riki, kayaknya udah bocor parah. Dan oksigen di dalamnya sudah benar-benar habis. Wah, tapi puji Tuhan ya, aku bisa sampai di spaceship ini dengan selamat. Wah benar ya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Yes, bener banget. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin tadi aku udah pingsan. Atau bahkan lebih parah lagi. Betul sekali, Tuhan memang mau menolong kita. He loves to help us. Katakan sama-sama yuk. God helps me. Let's try it once again ya, sekali lagi ya. God helps me. Wah, Tuhan tuh benar-benar baik ya. Dia selalu ada ketika kita membutuhkannya. Yes, bener banget. Teman-teman di rumah, kalian juga bisa loh minta pertolongan Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, benar sekali. Sekarang kan tabung oksigennya sudah ganti. Gimana kalau kita melanjutkan perjalanan kita? Siap? Siap. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan perjalanan kita di Eagle Kids Online Service minggu depan. See you and God bless you.